Jadi waktu SMP tuh aku ngeband sama anak-anak SMA 3 dan dulu semuanya acid jazz, Pak. Jadi zamannya Incognito tuh lagi keren-kerennya, kita semua ngebandnya tuh acid jazz. Tapi terus sempat kan kita expose sama berbagai macam pertemanan ya Pak ya. When you exposed to some friends atau some boyfriends yang punya aspirasi musik yang lebih itu, kita terbuka juga kan horizonnya. Tiba-tiba jadi mulai dengerin Dave Matthews Band, mulai dengerin Pat Metheny. Jadi tiba-tiba No kidding. Dengerin Pat Metheny. Dengerin Pak. And then aku sempet dengerin. I'm impressed. Bapak tahu band Diskus nggak? Nggak. Bapak cari deh. Zamannya kaset ya. Itu Bapak bangga sih sebagai orang Indonesia. Wow. Itu semuanya orang band Indonesia. Orang Indonesia semua, rata-rata anak UI. Rata-rata semua belajarnya klasik. Mereka bikin progressive rock itu dengerin partitur klasik, tapi mind-blowingly genius sih Pak menurut saya. Wow. I'll look it up. Berarti dulu zaman di Tarki, zaman di UI, you were a smart person atau you were? I was on gue main banget soalnya. Lo main banget? Gue clubbing gitu-gitu main gue dulu. Pokoknya gue selama di Tarki gue ranking 10 paling akhir. Jadi bener-bener gue di SMA tuh gue bandel main. Gue gila, gue setiap tahun nyokap gue dapet surat dari wali kelas karena anak Anda termasuk anak-anak yang paling bawah rankingnya di kelas. Sebenarnya saya kepikirannya bukan buat acting Pak. Tahun 99 tuh I was really into filmmaking. I watch the movie yang namanya Good Will Hunting, terus ada film-film kayak Dead Poets Society. And I was taken by those movies. My conclusion was ternyata how movies can really kayak bikin ada movement gitu di dalam psyche kita. So I wanted to become a director. Terus akhirnya aku pengen magang, ada satu production film indie namanya Bintang Jatuh, and I apply for asisten sutradara. Tapi ternyata no, we have 3 asisten sutradara already. Jadi gimana dong ya? What we have adalah role for Donna gitu. Yaudah nggak apa-apa lah, bayarannya 500.000, syutingnya cuma 7 hari, ya anggap aja uang bensin gitu. Was it tougher just because you were a woman? I think it's a little bit tougher for me, a woman. Soalnya gini, teman-teman saya yang pemain yang cowok yang crossover into becoming a producer atau crossover into becoming a director tuh mereka lebih welcome by the crew or by the community of film industry. Kalau kita perempuan, mereka tuh kayak udah punya this presupposed assumption bahwa kita tuh you're just another diva. Emang lo mau capek-capek kerja segala macam. That's why when I think I wanna grow, tahun 2006 tuh saya akhirnya bener-bener berhenti dulu dari film dan akhirnya saya sempat masuk kantoran itu kan Pak. Because I think the only way to prove myself bahwa I actually can do something else other than acting in front of the camera tuh adalah dengan gue keluar dulu dari industrinya, gue beneran tunjukin gue bisa kerja, nggak bawa atribut itu. Cinta sama Dian beda nih. He's a Leo, she's a perfectionist, dia tuh bangga banget, dia tuh textbook banget gitu. She takes pride in being textbook sebenarnya. Dia pikir semua manusia dalam hidup ini perlu menjadi seperti dia. Narrow minded, dia justru karena dia ngerasa menurut dia dalam hidup ini hanya ada hitam dan putih, dan dia tentunya di bagian yang benar. Dia merasa sesuatu yang abu-abu atau yang ada bukan doesn't exist, cuma lo tuh gimana sih, nggak becus banget, lo mestinya kayak gue. Yang benar tuh gini, hidup ini is based on order, dan itu agak kelemahannya. Gue nggak terlalu respect cinta sebenarnya dari hal itu. I like the badass business side of me. I like that. I like the no. I'm very assertive. When I'm saying no, I'm saying no. No, nggak bisa. Ini harus gini. Girls biasanya diajar untuk tidak pernah saying no. For whatever reason, you just have to say yes and be approving apapun. Apalagi lo orang Jawa ya? Gue orang Jawa men, gitu loh. Cara bilang enggaknya tuh dengan nggak ngomong gitu loh, tapi dengan ngambek, which is sangat nggak jelas buat semua orang gitu. Dan sekarang gue belajar bilang enggak, tapi juga dengan alasan yang logis ya. Jadi juga nggak offending the person gitu loh. Jadi dan gue seneng karena now I feel good about saying no and I feel good about being
not agreeing with everybody, tapi juga dengan cara yang sangat menghormati akal logis mereka. My own definition of Dian being Dian is actually my own juga gitu loh. Jadi kalau misalnya ketemu benerannya nih, and mereka minta foto bareng, I would now I can have a way of saying I'm sorry but I cannot give you. I want to show them that I respect them, but I also still have an autonomy of my own privacy. Kebetulan waktu itu nenek gue baru meninggal, nenek gue tuh yang paling deket sama gue. Terus dia pesan terakhirnya tuh bilang, Dian, you need to be grateful. All I can do when I was younger itu cuma bisa ngeluh karena gue sangat sama sekali gak siap sama the kind of popularity and the kind of attention yang I was getting from such a very young age gitu. Tapi pas gue langsung ubah cara pikir gue, mungkin gak sih ini sebenarnya gue malah punya tugas gitu loh. Gue malah punya tugas untuk bersyukur dan justru gunakan platform gue ini untuk something yang lebih berguna buat orang lain. Makanya gue akhirnya gue bikin yayasan deh, bikin yayasan Dian, mau fokus di apa aja. Dan akhirnya fokusnya ke 3 hal itu, pendidikan, karena gue sendiri juga masih pengen sebenarnya belajar terus, fokus di perempuan terutama ya. Terus habis itu budaya, karena gue digedein sama budaya. I mean film, entertainment business is basically part of culture gitu loh. Jadi gimana caranya kita harus bisa making sure bahwa budaya Indonesia tuh lestari gitu.